Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Yeni. Dan di video kali ini, Ibu akan memaparkan materi sosiologi kelas 11, yaitu di bab kedua tentang permasalahan sosial. Kita ketahui bersama bahwa permasalahan sosial adalah fenomena yang tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di lini kehidupan terkecil pun, yaitu keluarga, kita tidak pernah lepas yang namanya permasalahan sosial. Apalagi setelah kita masuk pada kehidupan yang lebih luas lagi, maka permasalahan sosial itu akan semakin banyak muncul. Nah, sebelum Ibu sampaikan materi tentang permasalahan sosial ini, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Diharapkan nanti setelah kalian mempelajari keseluruhan dari bab kedua ini, kalian bisa memahami pengertian masalah sosial. Kemudian, mengidentifikasi kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, dan ketidakadilan sosial sebagai masalah sosial. Kemudian, kalian diharapkan bisa memperdalam nilai agama yang dianut dan menghargai keberaneka-ragaman dengan menjunjung tinggi keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kalian dapat menumbuhkan kesadaran individu untuk memiliki tanggung jawab publik di ranah perbedaan sosial. Terakhir, kalian bisa menunjukkan sikap toleransi dan empati sosial terhadap perbedaan sosial sehingga dapat mencegah adanya permasalahan sosial. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu pengertian masalah sosial. Sebenarnya masalah sosial itu fenomena yang seperti apakah? Baik, sekarang kita akan bahas itu mulai dari pengertian secara umum. Secara umum, masalah itu mengacu pada sebuah kondisi, sebuah situasi atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, atau tidak benar sehingga membuat kehidupan kita menjadi sulit. Contohnya, saat ini kita sedang berada pada situasi pandemi COVID-19, di mana kita menjadi semakin terbatas akses sosialnya. Kita menjadi terbatas dalam mencari ilmu. Kita tidak bisa sekolah lagi. Kita harus sekolah secara daring yang itu semua membutuhkan effort yang keras, usaha yang keras dari kalian. Nah, ini adalah sebuah permasalahan sosial karena membuat kehidupan kalian menjadi serba sulit. Itu adalah contohnya. Baik, sekarang Ibu sampaikan beberapa definisi dari permasalahan sosial yang sudah disampaikan oleh beberapa ahli. Di sini Ibu ambil 4 ahli. Sebenarnya ada beberapa ahli-ahli lain yang memberikan definisi dari permasalahan sosial. Tapi ini adalah 4 yang Ibu ambil yang kiranya mudah kalian pahami. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu pengertian permasalahan sosial menurut Arnold Rush. Dia mendefinisikan masalah sosial sebagai suatu sebab kesulitan hidup dalam masyarakat. Seperti tadi yang Ibu jelaskan di awal, bahwa masalah sosial itu akhirnya akan membuat kehidupan masyarakat menjadi sulit. Mereka menjadi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Akhirnya mereka mengalami penderitaan, mengalami kesulitan hidup. Itulah yang dimaksud sebagai permasalahan sosial menurut si Arnold Rush. Kemudian ada lagi ilmuwan yang kedua, yaitu Rapp and Selzing, mendefinisikan masalah sosial sebagai masalah hubungan sosial yang menentang masyarakat itu sendiri. Contohnya, di masa pandemi ini pemerintah memberikan peraturan mengenai protokol kesehatan, tetapi ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan itu, berkerumun tanpa memakai masker, tidak rajin mencuci tangan dan sebagainya. Itu adalah sebuah masalah sosial karena masyarakat menentang apa yang sudah menjadi tatanan dari kehidupan itu.
Itulah yang disebut permasalahan sosial menurut si Rapp and Selzing ini. Baik, sekarang yang ketiga menurut Sujono Sukamto. Beliau mendefinisikan masalah sosial sebagai ketidaksesuaian antar unsur budaya dalam masyarakat. Unsur-unsur budaya itu kan meliputi nilai, norma, etnik, ras, dan lain sebagainya, termasuk lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial. Ketika unsur-unsur itu mereka tidak sesuai, mereka berjalan sendiri-sendiri tanpa terintegrasi, maka akan muncul permasalahan sosial. Misalnya ketika pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk PSBB, peraturan untuk mematuhi protokol kesehatan, kemudian di dalam masyarakat budaya di pedesaan yang masih mengunggulkan nilai tenggang rasa, akhirnya mereka berkumpul dalam sebuah hajatan dan lain sebagainya, sehingga akan memicu permasalahan baru, klaster baru adanya COVID-19 ini, maka itu akan menjadi permasalahan menurut Sujono Sukamto, karena tidak ada kesesuaian antara pemerintah dan masyarakat, ya. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu menurut Richard Enerika, mendefinisikan bahwa masalah sosial adalah perilaku yang tidak diinginkan dan tidak bisa diterima. Contohnya adanya perilaku-perilaku kejahatan, kriminalitas, kekerasan, penggunaan narkotika, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Itu adalah perilaku yang tidak bisa diterima atau perilaku yang tidak diinginkan, sehingga menjadi sebuah permasalahan sosial. Baik anak-anak, dari keempat ilmuwan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa permasalahan sosial itu adalah segala sesuatu yang menjadikan kehidupan sulit. Itu adalah permasalahan sosial, baik tindakan menyimpang, kemudian ketidakselarasan antar budaya maupun hubungan sosial yang kurang baik. Ini yang akhirnya menjadi permasalahan sosial. Baik, sekarang kita lanjutkan pada subbab berikutnya, yaitu mengenai elemen penting dalam masalah sosial. Masalah sosial ini akan mencakup dua elemen. Yang pertama, elemen objektif, yang kedua elemen subjektif. Elemen objektif ini menyangkut keberadaan pendidikan. Maksudnya seperti apa? Segala permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan pendidikan. Contohnya, adanya peperangan, akhirnya pendidikan terhentikan. Adanya pandemi, akhirnya pendidikan menjadi terhambat. Adanya kemiskinan, akhirnya tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini adalah elemen objektif karena berkaitan erat dengan pendidikan. Sementara elemen subjektif ini menyangkut pada keyakinan bahwa kondisi sosial itu berbahaya dan harus diatasi. Contohnya, kejahatan. Nah, ini akan merenggut nyawa, kerugian fisik maupun psikis maupun harta benda. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah permasalahan yang harus diatasi. Inilah yang disebut sebagai elemen subjektif. Baik, selanjutnya Ibu masuk pada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam permasalahan sosial. Hal penting yang akan kita perhatikan dalam permasalahan sosial, yang perlu kalian ingat agar kalian bisa memahami apa itu permasalahan sosial. Hal yang pertama kalian ingat, kalian pahami adalah bahwa masalah sosial itu menunjukkan suatu yang salah. Sesuatu yang salah itu adalah sebagai masalah sosial. Misalnya kalian sebagai siswa melakukan pelanggaran di sekolah, itu kan sesuatu yang salah, berarti kalian adalah pelaku dari permasalahan sosial itu. Kemudian hal yang kedua, masalah sosial adalah kondisi yang sulit yang mempengaruhi sejumlah besar masyarakat. Tadi sudah berulang kali Ibu sampaikan, adanya pandemi ini menjadi sesuatu yang sulit dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara global. Ini sebagai hal penting yang bisa kalian pahami bahwa masalah sosial adalah kondisi yang sulit. Kemudian hal kedua yang perlu kalian pahami bahwa masalah sosial itu mengandung optimisme untuk
dirubah. Jadi sesulit apapun, seberat apapun masalah sosial itu, tentunya pasti ada solusi yang bisa merubah menjadi lebih baik. Kemudian hal yang keempat yang perlu kalian pahami adalah bahwa masalah sosial adalah kondisi yang harus dirubah. Ketika masalah sosial itu dibiarkan begitu saja, maka kehidupan masyarakat akan semakin hancur. Maka perlu adanya usaha untuk merubah kondisi tersebut. Baik, kita ulang. Jadi hal yang perlu kalian perhatikan, kalian pahami untuk memahami masalah sosial itu, yang pertama, masalah sosial itu tidak benar, hal yang tidak benar. Masalah sosial itu kondisi yang sulit. Masalah sosial itu mengandung optimisme untuk dirubah, dan masalah sosial itu harus dirubah. Nah, 4 itu yang perlu kalian ingat sehingga kalian bisa menjelaskan, mendefinisikan apa itu permasalahan sosial menurut bahasa kalian sendiri. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari masalah sosial baik secara umum menurut para ahli maupun elemen-elemen dalam masalah sosial. Sekarang kita masuk pada teori masalah sosial. Nah, teori-teori ini yang nantinya dapat kalian pakai untuk menganalisis masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat ketika kalian melakukan penelitian sosial mengenai masalah sosial. Di sini akan ada 4 teori yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teori fungsionalisme, yang kedua teori interaksi simbolis, yang ketiga teori konstruktivisme, yang keempat teori konflik. Yang pertama kita bahas adalah teori fungsionalisme, di mana teori fungsionalisme ini dapat kita pakai untuk menganalisis adanya masalah sosial yang terjadi jika fungsi dalam masyarakat tidak berjalan. Contoh sederhana, dalam kelompok sosial keluarga terdiri dari beberapa anggota, ada ayah, ibu, anak. Nah, ketika salah satu anggota tidak menjalankan perannya atau fungsinya dengan baik, maka akan memicu atau memunculkan masalah sosial dalam keluarga itu. Misalnya, muncul adanya kekerasan, kemudian munculnya adanya kelemahan pendidikan keluarga, kemudian muncul juga broken home, KDRT, dan lain sebagainya. Karena fungsi dari masing-masing anggota keluarga itu tidak berjalan. Itu adalah contoh dari penggunaan teori fungsionalisme. Di sini teori fungsionalisme ini juga dapat kita pakai untuk menganalisis adanya masalah sosial yang berkaitan dengan patologi sosial dan disorganisasi sosial. Apa sih patologi sosial itu? Nah, patologi sosial ini berkaitan dengan penyakit dalam tubuh masyarakat. Misalnya kejahatan, kriminalitas, kemudian pecandu narkoba, kelainan seksualitas, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah penyakit yang ada dalam tubuh anggota masyarakat itu, sehingga akan memicu masalah-masalah sosial yang lainnya. Itu adalah patologi sosial, karena fungsi dia sebagai anggota dalam masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Dia justru menimbulkan masalah karena penyakit yang dia miliki itu sendiri. Maka ini bisa masuk dalam teori fungsionalisme. Kemudian yang kedua, dapat juga kita pakai untuk menganalisis adanya disorganisasi sosial. Disorganisasi, ketidak berjalannya sebuah organisasi gitu ya. Nah, masalah ini bersumber pada adanya perubahan sosial. Ketika teknologi yang berkembang sangat cepat tanpa diimbangi adanya kesiapan dari masyarakat, maka sering sekali ini menjadi disorganisasi. Organisasi dalam masyarakat itu tidak bisa berjalan dengan baik karena ada anggota-anggota yang tertinggal dalam mengikuti teknologi itu, sehingga akan mengakibatkan masalah sosial, disfungsi, disorganisasi. Nah, itulah yang disebut sebagai disorganisasi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Silahkan nanti ketika ada pertanyaan, kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ya, atau mungkin kalian bisa japri langsung kepada Bu Guru.
Baik, sekarang kita masuk pada teori yang kedua, yaitu teori interaksi simbolik. Nah, ini berkaitan dengan interaksi antar individu. Jadi ketika interaksi yang terjalin antara satu individu dengan individu yang lain itu tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul sebuah permasalahan sosial. Contohnya, antara guru dengan murid. Ketika mereka tidak bisa menjalin interaksi dengan baik, komunikasi yang buruk, maka akan terjadi permasalahan. Nah, penyampaian pendidikan karakter tidak berjalan dengan baik, penyampaian materi pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Nah, itu akan menjadi masalah besar apabila diteruskan atau dilanjutkan dalam kondisi seperti itu. Nah, itulah yang bisa kita analisis dengan teori interaksi simbolis. Adanya ketidakserasian hubungan sosial antar individu. Interaksi antar individunya terganggu. Selanjutnya, teori interaksi simbolik ini juga mencakup adanya teori pelabelan atau labeling teori, di mana apabila seseorang itu sudah dilabel buruk oleh masyarakat, maka dia akan terus mengalami sebuah permasalahan sosial. Misalnya, seorang pecandu narkoba gitu ya. Meskipun dia sudah direhabilitasi, kemudian dia sudah dinyatakan sehat, tetapi dia akan tetap mendapatkan label buruk dalam masyarakat. Nah, ini menjadi masalah sosial oleh individu itu maupun oleh masyarakat di sekitarnya. Baik, yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Ini berkaitan dengan individu yang menginterpretasikan dunianya secara sosial atau mengkonstruksi realitas sosial. Selanjutnya, kita lanjutkan pada teori yang terakhir, yaitu teori konflik. Nah, teori konflik ini dapat kita pakai untuk menganalisis masalah sosial yang timbul dari berbagai macam konflik. Ada konflik antar kelas, konflik antar individu, konflik antar ras, antar budaya, antar etnis, antar bangsa, dan sebagainya. Ini dapat kita analisis menggunakan teori konflik. Oke ya, dari keempat teori ini ada pertanyaan. Apabila ada pertanyaan seperti tadi, silahkan tulis di komentar bagian bawah atau japri Bu Guru. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada bentuk-bentuk atau macam-macam dari permasalahan sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Sekarang kita bahas terlebih dahulu apa itu kemiskinan. Kemiskinan itu adalah sebuah kondisi di mana masyarakat itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan tidak bisa dipenuhi, maka dia tergolong dalam kemiskinan. Apa sih faktor yang mengakibatkan masyarakat itu mengalami kemiskinan? Ada banyak faktor. Misalnya karena adanya penyakit, karena adanya penyakit baik secara fisik maupun mental, adanya kecelakaan, adanya karena faktor dalam individu itu sendiri yang malas bekerja, karena terlalu boros, terus kemudian mereka mengalami demoralisasi dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa faktor dari berbagai segi. Yang pertama, faktor geografis, di mana faktor ini dapat menyebabkan kemiskinan, di mana ketika masyarakat itu hidup dalam lingkungan geografis yang tidak mendukung. Misalnya, adanya iklim dan cuaca yang tidak baik, sehingga mereka tidak bisa bekerja dengan baik di luar, sehingga mereka harus terus mengambil tabungan mereka setiap hari karena dia tidak bisa mendapatkan pemasukan. Nah, ini juga mengakibatkan kemiskinan. Kemudian karena tidak adanya sumber daya alam yang memadai, masyarakat yang tinggal di pegunungan gitu kan, akhirnya dia tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa berternak dan sebagainya, sehingga mereka mengalami kekurangan secara ekonomi. Kemudian adanya bencana alam. Nah, ini sangat-sangat menjadi faktor yang sangat besar untuk penyebab kemiskinan. Masyarakat akan mengalami kehilangan banyak harta benda, itu karena akibat bencana alam itu, sehingga mereka mengalami kemiskinan. Lalu upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi kemiskinan? Di
Di sini ada beberapa upaya, misalnya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dengan memberikan bantuan sosial, memberikan kartu ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, misalnya memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill masyarakat sehingga masyarakat dapat mencari pekerjaan dengan menggunakan skill yang mereka miliki. Kemudian mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, memberikan bantuan untuk UKM kecil gitu ya, atau dengan memberikan pelatihan terhadap pelaku usaha kecil. Kemudian yang keempat, bisa juga dengan menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program-program yang diberikan pemerintah, baik bantuan, pelatihan maupun diklat-diklat untuk peningkatan pendapatan itu harus disinergikan dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai program yang dibuat itu ternyata tidak bisa diterapkan di dalam masyarakat. Itu adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan dari segi umum. Sebenarnya ada beberapa upaya dari baik segi pendidikan, segi kesehatan maupun segi ekonomi. Nanti silakan coba kalian pelajari lagi apa sih upaya-upaya yang bisa dilakukan dari segi pendidikan. Nah, misalnya dari segi pendidikan dengan memberikan bantuan kepada rakyat miskin untuk bisa mendapatkan gratis sekolah atau beasiswa. Nah, itu contoh penanggulangan kemiskinan dari segi pendidikan. Kemudian dari segi kesehatan, misalnya dengan memberikan vitamin secara gratis, memberikan vaksin secara gratis, itu juga termasuk upaya penanggulangan kemiskinan dari segi kesehatan. Nah, nanti ada dari segi-segi lainnya. Silahkan coba kalian cari lagi dari berbagai referensi, boleh dari buku, internet, dan lain sebagainya. Oke, itu dulu video Ibu di pertemuan kali ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas pada bentuk permasalahan sosial yang lain, yaitu kriminalitas, kemudian kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan dulu. Mohon maaf Ibu banyak salah kata, dan apabila banyak pertanyaan, silahkan kalian kembali untuk menuliskan di kolom komentar atau Japri Bu Guru. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.